Halo millennials, jumpa lagi dengan saya Titi Swardiani Dan saya Akbar Wirawan. di Cyber World. Be smart and critical thinking. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Milenial, di beberapa episode lalu kita sudah membahas mengenai Cyber Patrol, sebuah upaya dari cyber security untuk mendeteksi dini maupun melihat perkembangan yang secara real time terjadi pada kasus-kasus serangan cyber. Pada episode kali ini, tentu kita akan membahas hal yang tidak kalah menarik. Tentu banget dong, Tis. Pada episode ini kita akan membahas pendekatan cyber security dengan pola keamanan berlapis. Mari kita bahas mengenai threat intelligence. Ini merupakan dasar dari pengamanan dalam dunia cyber. Tentunya kita perlu pengamanan yang baik karena tren serangan cyber di masa pandemi semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara yang dikenal dengan BSSN, mencatat kenaikan jumlah serangan siber sepanjang bulan Januari hingga Juli 2019. Ditemukan 39,3 juta serangan siber di Indonesia. Tetapi angka ini menjadi 5 kali lipat lebih besar pada tahun 2020 di masa pandemi. BSSN melaporkan data serangan siber sampai Juli 2020, total serangan siber mencapai 189,9 juta. Jenis serangan terjadi pada situs internet, pengumpulan informasi, dan Trojan. Trojan merupakan serangan yang beraktivitas secara diam-diam, menginstal diri, dan mencuri data pemilik pengguna di gadget maupun PC para milenial. Melihat tren serangan siber yang semakin meningkat, tentunya penting pemahaman mengenai threat intelligence sendiri. Karena saat ini pasti masih asing ya di telinga para milenial, sebenarnya apa sih itu threat intelligence? Nah, kita dapat mendefinisikan threat intelligence itu sebagai kumpulan informasi atau data berbasis bukti yang bisa dianalisis secara pola, indikasi, implikasi, dan saran untuk melihat sebuah ancaman pada sebuah aset digital. Oh gitu, seperti dari sini kita bisa melihat motifnya, target, dan perilaku kejahatan siber sehingga bisa mengambil keputusan secara cepat untuk melindungi serangan cyber secara proaktif. Nah, apakah hal ini juga sudah dikenal oleh para milenial dan masyarakat, termasuk siapa saja yang dilindungi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang keamanan data karena teknologi ini sudah memproteksi data penting sebuah negara untuk tetap terjamin dari serangan cyber. Sebenarnya seberapa penting ya untuk pemahaman mengenai perkembangan threat intelligence ini, Tis? Ya, tentunya ini penting sekali sih. Dan untuk lebih mengenal apa itu threat intelligence, di studio, Titi Swardiani akan melakukan wawancara bersama Sandiman Pertama pada Subdirektorat Deteksi Dini Potensi Ancaman dari BSSN, Bapak Zendi Agung Permana. Baik, terima kasih rekan yang di studio. Saat ini saya sudah bersama Bapak Zendi Agung Permana. Beliau adalah Sandiman Pertama pada Subdirektorat Deteksi Potensi Ancaman BSSN. Selamat pagi, Bapak. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk proses singkatnya ataupun proses sederhananya dari threat intelligence ini, Pak. Baik, untuk memahami sebelumnya tentang proses cyber threat intelligence, pertama kita sebenarnya perlu mengetahui di mana posisi dari organisasi tersebut. Saat ini memang banyak sekali contohnya, misalnya ketika kita memiliki suatu aset informasi yang sangat bernilai, kita hanya mengamankannya seperti membangun secara fisik gitu. Kita membangun suatu data center, kita membangun server dan sebagainya gitu. Jadi perimeter keamanannya masih sederhana. Nah, hal ini biasa disebut sebagai passive security. Artinya kita hanya mengamankan secara fisikal saja. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya suatu insiden. Contohnya misalnya kalau kita hanya membangun tembok untuk menjaga aset yang kita miliki, ada kemungkinan misalnya insiden pertama terjadi dilakukan pencurian data oleh para hacker. Gitu. Nah, setelah insiden tersebut terjadi, tentunya kita akan bersikap reaktif. Kita mengamankan celah-celah yang ada seperlunya gitu. Kalau misalnya tadi contohnya adalah kita menggunakan tembok sebagai perimeter keamanan, kita meningkatkan tinggi dari temboknya. Padahal ternyata pihak lawan itu atau para hacker ini, atau kami biasa menyebutnya sebagai threat actor, mereka punya cara-cara lain untuk melakukan serangan cyber. Sehingga akan memungkinkan terjadi insiden yang kedua gitu, dengan menggunakan taktik atau teknik yang berbeda dari yang sebelumnya.
Oleh karena itu, kita butuh adanya proaktif security. Artinya kita tidak hanya memonitor terhadap aset yang kita miliki, namun juga kita perlu untuk memantau tren serangan dan ancaman cyber yang terjadi di luar, serta perkembangan taktik, teknik, dan prosedur serangan yang mungkin dilakukan oleh para threat actor. Baik itu yang motifnya hacktivist, ataupun mungkin motifnya untuk cybercrime, bahkan nation state actor. Sehingga kita akan memiliki adanya suatu buku panduan yang bisa menjelaskan secara lengkap informasi-informasi terkait dengan serangan dan ancaman cyber. Nah, tahap selanjutnya sebenarnya diperlukan adanya offensive security, artinya kita bisa saling berkolaborasi, saling bersinergi antar organisasi untuk saling membagikan informasi ancaman cyber tersebut. Secara proses, untuk melakukan hal tersebut tentunya kita perlu adanya proses pengumpulan data terkait dengan data-data yang ada di sistem yang kita miliki, gitu. Seperti misalnya data dari firewall, data dari IDS, sehingga data-data tersebut akan dikumpulkan menjadi satu untuk dianalisa apakah memang ada aktivitas yang mencurigakan di situ. Selain hal itu, juga kita perlu melihat data-data dari luar, dari pihak luar, seperti misalnya dari komunitas threat analysis gitu, ataupun dari beberapa penyedia keamanan yang bisa memberikan informasi secara lengkap terkait dengan adanya tren ancaman cyber. Jadi secara proses dari mulai pengumpulan data, lalu dilakukan proses parsing data, dan juga kita analisa apakah memang ada indikator-indikator yang mungkin berdampak terhadap sistem yang kita miliki. Baik Pak, lalu apakah saat ini threat intelligence ini sudah diterapkan di pemerintahan sebagai keamanan cyber Pak? Saat ini memang dari BSSN sedang meningkatkan deteksi keamanan cyber bagi sektor pemerintahan, namun tidak semuanya atau belum semuanya memahami sebenarnya tentang cyber threat intelligence ini. Karena secara proses dari sisi kelembagaan itu belum memadai adanya suatu kebijakan atau peraturan untuk yang terkait dengan ancaman cyber. Lalu secara teknologi juga sebagian besar memang dari organisasi pemerintah ini belum memadai, baik itu dari teknologi yang untuk mendeteksi adanya suatu serangan atau ancaman cyber. Dan terakhir juga yang ketiga tentang sumber daya manusia yang dimiliki di lingkungan pemerintahan, di kementerian dan lembaga juga belum semuanya mampu untuk melakukan cyber threat intelligence ini. Baik Pak, lalu seberapa besar Pak penggunaan threat intelligence di pemerintahan Pak? Seberapa besar penggunaan cyber threat intelligence di pemerintahan? Saat ini belum banyak ya, karena memang secara people, proses dan teknologinya belum memadai. Namun kalau misalnya kita melihat data yang terjadi pada tahun 2000, pada 2 tahun terakhir ini selama masa pandemik, kita harus melihat bagaimana sebenarnya serangan dan ancaman cyber itu ditargetkan. Di pemerintahan sendiri pada tahun 2019, secara keseluruhan itu hanya kurang lebih 7%. Namun ketika kita melihat kondisi pada tahun 2020 selama masa pandemik, di mana kita mengetahui adanya remote working ataupun juga pembelajaran jarak jauh, serta organisasi-organisasi pemerintah juga semakin meningkatkan digitalisasi dari sistem informasi yang dimiliki,
perkembangannya sebenarnya tidak terlalu besar secara presentasi antara yang menjadi sektor-sektor yang menjadi target distribusi, namun secara kuantitas serangan dan ancaman cyber ini meningkat sebenarnya. Karena pada kondisi pandemik seperti sejak tahun 2019, tentunya ada pergerakan atau perpindahan atau pergeseran tren ancaman cyber yang tadinya mungkin sektoral dan sekarang juga lebih bersifat masif untuk memanfaatkan kondisi yang ada. Di lingkungan pemerintahan sendiri belum banyak yang bisa memanfaatkan informasi terkait dengan ancaman cyber ini untuk digunakan sebagai cyber threat intelligence gitu. Baik, lalu lembaga mana saja Pak yang sudah terlibat dan apa peran mereka dalam penerapan threat intelligence di pemerintahan Pak? Lembaga-lembaga yang sudah terlibat dalam untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan BSSN dalam kaitannya dengan cyber threat intelligence, tentunya yang pertama adalah pihak penegakan hukum ya, pihak penegakan hukum. Lalu yang selanjutnya juga di pemerintahan sendiri kami juga sedang membangun adanya kesatuan atau pusat data nasional ya dengan Kementerian Kominfo sehingga pemanfaatan sistem elektronik bisa lebih dimonitor dengan baik. Dan juga tentunya sektor-sektor di perbankan dan BUMN lainnya seperti di sektor oil and gas, terus juga di sektor transportasi, dan juga tentunya di sektor penyedia jasa. Nah, khususnya tentang penyedia jasa juga cukup berperan karena mereka yang memiliki atau memberikan layanan kepada organisasi di pemerintahan. Baik Pak, lalu apa target utama penggunaan threat intelligence di pemerintahan? Target utama pemanfaatan cyber threat intelligence pada dasarnya akhirnya nanti akan terjadi suatu ekosistem ya, suatu ekosistem di mana kita ingin mencapai adanya proaktif security gitu. Dalam artian kita ingin selalu bisa saling berkolaborasi dan bersinergi untuk bisa berbagi data dan informasi tentang ancaman cyber. Hal ini yang mungkin sulit dilakukan untuk sektor private ya. Namun di sektor pemerintahan sebenarnya ini bisa dilakukan gitu karena kita butuh adanya suatu kebijakan atau mungkin juga peraturan yang bisa memberikan guidance bagaimana sebenarnya kita bisa menjalankan cyber threat intelligence di lingkungan pemerintahan. Dalam penerapan threat intelligence itu sendiri Pak, di Indonesia khususnya di pemerintahan, ada nggak tantangan-tantangan dalam penerapannya Pak? Tantangannya untuk di sektor pemerintahan dalam kaitan penerapan cyber threat intelligence, yang pertama tentunya dari BSSN akan selalu mencoba membantu di organisasi yang ada di kementerian dan lembaga, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, untuk selalu meningkatkan kemampuannya dulu. Karena pada umumnya organisasi pemerintahan di Indonesia masih pada tahap passive security. Belum semuanya masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap yang reactive security. Kita sering mendengar banyak sekali website-website pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dijadikan sebagai ajang kontestasi para aktivis untuk melakukan defense. Nah, sebenarnya ancaman cyber tersebut mitigasinya akan lebih cukup mudah gitu. Yang terberat justru ketika misalnya sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintahan ini dijadikan alat untuk menyerang
kepada sektor lainnya. Nah, ini yang juga banyak terjadi di sistem elektronik yang ada di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selain itu juga tantangannya adalah peningkatan kapabilitas dari pihak-pihak yang terlibat di sektor pemerintahan, seperti misalnya pengelola sistem informasinya atau pengelola jaringan. Gitu. Oleh karena itu, ya kita perlu adanya peningkatan baik sisi kapabilitas sumber daya manusianya dan juga secara kebijakannya. Ini yang saat ini masih sulit ya di sektor pemerintahan, belum adanya dua hal tersebut.